Sintayong harus dengar. Eliano Rejders belum jadi andalan di timnas Indonesia. Ini pesan khusus Direktur Teknis PC Zwolle untuk Sintayong. Setelah tahu, ST masih mau coret? Padahal masih 4 bulan lagi. Pelatih Bahrain akui tidurnya tidak nyenyak menata pertandingan melawan timnas Indonesia. Pak Erik memang the best. Tetangga Malaysia dan Vietnam dipastikan makin panas. Maret 2025 Garuda dipastikan makin ngeri. Mantap, inilah 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru yang kini sedang diproses PSSI. Simak daftarnya. Mengejutkan, diakui langsung, Elkan Bagot akan berkarir di Liga 1? Begini skenario jika timnas Indonesia ingin naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin haru, ke influencer Belanda, Martin Paes ceritakan suka duka jadi kiper timnas Indonesia. Jika Sintayong out atau habis kontrak, pelatih Belanda berdarah Sunda ini akui siap gantikan posisi Sintayong jadi juru taktik di timnas Indonesia. Piala AFF dianggap main-main. Media Vietnam sebut timnas Indonesia nggak asik, sampai berani katakan hal ini. Gegara timnas Indonesia, pundit ternama Malaysia sebut Piala AFF tahun ini suram dan kehilangan makna. Tanpa 2 pemain abroad, ini prediksi formasi mengerikan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Simak 10 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Sintayong harus dengar. Eliano Rejders belum jadi andalan di timnas Indonesia. Ini pesan khusus Direktur Teknis PC Zwolle untuk Sintayong. Setelah tahu, ST masih mau coret? Direktur Teknis PC Zwolle, Gary Hamstra ungkap kelebihan Eliano Rejders yang belum dapat dipercaya Sintayong di timnas Indonesia. Eliano Rejders resmi memperpanjang kontrak jangka panjang dengan klub yang sudah dibelanya sejak 2018 dengan durasi 2 tahun. Dikutip dari laman resmi PC Zwolle, Eliano Rejders sudah menjadi andalan sejak musim lalu dengan catatan 33 penampilan. Sayangnya, pada musim ini catatan bermain pemain berusia 24 tahun ini cukup menurun karena baru bermain sebanyak 9 pertandingan. Minimnya menit bermain itu disebut-sebut menjadi alasan Sintayong belum memberikan banyak kesempatan kepadanya di timnas Indonesia. Sejak resmi dinaturalisasi, Eliano baru bermain sebanyak 1 pertandingan saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Sementara saat menghadapi Cina dan Jepang, adik kandung gelandang AC Milan Tijani Rejders ini tidak masuk daftar susunan pemain. Dia baru kembali ke daftar susunan pemain saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi, meski tidak diturunkan oleh ST. Keputusan Sintayong untuk tidak menurunkannya tersebut sempat mendapat kritikan dari netizen tanah air. Mereka heran, karena Eliano Rejders merupakan pemain keturunan yang direkomendasikan Sintayong untuk dinaturalisasi. Namun, tidak sedikit pula yang mendukung keputusan pelatih asal Korea Selatan itu, karena menilai permainan Eliano memang sedang menurun. Eliano sebenarnya punya satu kelebihan yang cukup sulit ditemukan dari para pemain lain di timnas Indonesia. Dia bisa bermain di banyak posisi seperti bek kanan, gelandang menyerang, hingga penyerang sayap kiri. Hal ini juga diamini oleh Gary Hamstra selaku Direktur Teknis klub, yang menyebut Eliano bisa bermain di banyak posisi. Eliano adalah anak dari klub. Dia bisa digunakan di beberapa posisi dan itu membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik. Ujar Gary dikutip dari laman resmi PC Zwolle, Jumat, 6 Desember 2024. Saya senang kami juga dapat memanggil Eliano untuk 2 musim ke depan, sambungnya. Sementara itu, Eliano mengaku sangat senang bisa memperpanjang kontraknya dengan PC Zwolle. Menurutnya, PC Zwolle merupakan klubnya dan menikmati waktu bermain untuk klub selama ini. PC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa betah di sini dan menikmatinya di sini, katanya. Dia pun bertekad untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada PC Zwolle.
Di tahun-tahun mendatang saya akan terus terlihat mengenakan seragam biru putih kami yang indah dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim di lapangan dan menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, ucapnya. Padahal masih 4 bulan lagi, pelatih Bahrain akui tidurnya tidak nyenyak menata pertandingan melawan timnas Indonesia. Tim nasional Bahrain menelan hasil yang kurang memuaskan pada 2 pertandingan terakhir mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan November lalu, Bahrain kalah dari Cina 1-0 dan bermain imbang dengan Australia 2-2. Hasil itu membuat Bahrain kini tertahan di peringkat 5 klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Rentetan hasil yang kurang memuaskan itulah yang membuat pelatih Bahrain yakni Dragan Talajic mulai khawatir dengan sisa laga Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragan Talajic mengatakan jika mereka kini harus berjuang keras di setiap pertandingan yang tersisa. Bukan tanpa alasan, Dragan Talajic menilai dengan kondisi saat ini persaingan di grup C semakin ketat. Dragan Talajic juga menyebut kalau kini setiap pertandingan akan menjadi laga yang sulit untuk mereka termasuk laga kontra Jepang maupun timnas Indonesia. Saya tidak bisa berkata apa-apa tentang anak-anak saya. Mereka benar-benar melakukan segalanya. Insya Allah kami akan terus bekerja sama. Secara mental kami akan mempersiapkan yang terbaik, kata Dragan Talajic seusai pertandingan melawan Australia. Kami harus bekerja keras untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Setiap pertandingan sulit sekarang. Selanjutnya adalah Jepang dan Indonesia benar-benar sulit tetapi mereka, pemain Bahrain, siap melakukan segalanya. Lanjut Dragan Talajic. Terlebih Bahrain akan bertamu ke markas timnas Indonesia di mana menurut Talajic itu akan menjadi hal yang sulit. Timnas Indonesia sendiri baru saja memutus tren negatif mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 gol dari Marcelino Ferdinand sudah cukup untuk membantu timnas Indonesia membungkam perlawanan dari Arab Saudi. Setelah mengalami 2 kekalahan dari Cina dan Jepang, timnas Indonesia akhirnya meraih kemenangan pertama mereka saat menjamu Arab Saudi. Hal itu juga membuat persaingan di grup C semakin sulit lantaran kini ada 4 tim yang memiliki jumlah poin sama. Selain Bahrain, timnas Indonesia, Arab Saudi dan Cina sama-sama mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan. Pak Erik memang the best. Tetangga Malaysia dan Vietnam dipastikan makin panas. Maret 2025 Garuda dipastikan makin ngeri. Mantap. Inilah 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru yang kini sedang diproses PSSI. Simak daftarnya. PSSI terus memperkuat skuad timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain naturalisasi berkualitas. Pada tahun 2025, 3 pemain baru diproyeksikan akan memperkuat lini serang dan pertahanan tim. Mereka adalah Ula Romeni, Mauro Zijelstra, dan Jairo Riedewald, yang diharapkan bisa tampil dalam laga melawan Australia pada Maret 2025. Pemain-pemain ini berasal dari Liga Eropa dan memiliki pengalaman yang dapat memperbesar peluang timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain serba bisa asal Belanda ini dikenal dengan kecepatan dan naluri mencetak golnya yang tajam. Sebagai penyerang atau pemain sayap, Romeni diproyeksikan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasi berjalan lancar. Zijelstra adalah bek muda berdarah Belanda Indonesia yang memiliki kemampuan defensif solid dan visi permainan yang cerdas. Diharapkan dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia, terutama pada turnamen penting yang akan datang. Pemain bertahan berpengalaman dari Royal Antwerp FC ini memiliki kualitas di Liga Eropa, khususnya di posisi bek tengah dan gelandang bertahan. Jika naturalisasinya berhasil, Jairo dapat menjadi solusi bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Strategi naturalisasi pemain timnas Indonesia memicu reaksi dari media Vietnam dan Malaysia. Kedua negara ini mengkritik kebijakan Indonesia yang dianggap menggunakan jalan pintas untuk memperkuat tim. Meskipun tidak ada kemarahan resmi, ketegangan antara negara-negara Asia ini terlihat dari komentar-komentar yang beredar tentang kebijakan tersebut.
Dikutip dari TV One News, 4 Oktober 2024, Malaysia dan Vietnam telah menyampaikan kritik terhadap proses naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap etika dan kompetisi yang adil. Media Vietnam, seperti Soha VN, menyoroti bahwa kebijakan naturalisasi Indonesia sering dianggap pragmatis, lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek di lapangan daripada pembangunan pemain lokal. Kritik juga datang dari masyarakat Belanda yang menilai banyak pemain yang dinaturalisasi Indonesia memiliki keterkaitan lemah dengan negara tersebut, sehingga dianggap oportunistik. Beberapa pihak bahkan mengusulkan kepada FIFA untuk memperketat regulasi terkait naturalisasi pemain yang tidak memiliki hubungan mendalam dengan negara yang mereka wakili. Di sisi lain, Malaysia mengeluhkan tantangan dalam proses naturalisasi pemainnya yang dianggap lebih sulit dibandingkan Indonesia. Hal ini memicu diskusi di Malaysia tentang perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik naturalisasi di kawasan ASEAN. Kehadiran Ulla Romeni, Mauro Zijelstra, dan Jairo Riedewald diharapkan dapat membawa peningkatan kualitas permainan timnas Indonesia, baik di lini serang maupun pertahanan. Dengan potensi mereka yang besar, timnas Indonesia kini lebih percaya diri dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Anda berharap timnas Indonesia tampil lebih baik, dukungan untuk proses naturalisasi ini bisa menjadi kunci sukses mereka di masa depan. Jangan lewatkan aksi ketiga pemain ini di lapangan. Jika proses naturalisasi mereka berhasil, mereka akan segera tampil bersama timnas Indonesia, memperkuat peluang meraih kemenangan. Ayo dukung perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Mengejutkan, diakui langsung, Elkan Bagot akan berkarir di Liga 1? Kisah Elkan Bagot menarik diulas. Sebab, bek Ipswich Town ini mengaku ingin berkarir di Liga 1 Indonesia. Seperti diketahui, Elkan Bagot sejak 11 bulan lalu sudah tidak lagi berseragam timnas Indonesia. Penampilan terakhirnya adalah saat ia ikut tampil di babak 16 besar Piala Asia 2023 menghadapi Australia pada Januari lalu. Sejak saat itu, Elkan belum lagi kembali ke skuad Garuda. Ia sempat mendapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Akan tetapi, pemain Ipswich Town yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC itu tak mengindahkan panggilan tersebut. Alhasil, hubungannya dengan Shin Tae-yong pun menjadi memburuk yang berujung pada dirinya yang sudah tidak pernah dipanggil ke tim nasional. Bukan sebatas tak dipanggil, nama Elkan Bagot bahkan sudah tidak pernah lagi masuk radar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Saat terjadi krisis bek tengah, pelatih asal Korea Selatan itu lebih suka memanggil pemain Liga 1 yang sedang on fire. Berkaca dari hal tersebut, agaknya bukan keputusan yang buruk jika Elkan Bagot bermain di Liga 1. Dengan begitu, Shin Tae-yong akan lebih mudah memantau perkembangannya ketika tengah bertanding sambil memantau pemain lain. Dengan begitu, hanya tinggal menunggu waktu hingga Shin Tae-yong kembali kepincut dengan kemampuannya untuk mengawal lini pertahanan timnas Indonesia. Usut punya usut, Elkan Bagot rupanya juga memiliki keinginan untuk berkarir di Liga 1. Namun rencananya Bagot baru akan bermain di Liga Indonesia di penghujung karirnya. Saya sudah memikirkan itu, bermain di Liga 1, di dalam karir saya. Suatu saat saya ingin melakukannya, tetapi bukan untuk sekarang, kata Elkan Bagot dalam podcast 433 pada 2022. Sekarang, saya mencoba fokus dalam karir saya di Inggris. Mungkin di bagian akhir karir saya akan melakukannya, sambungnya. Meski begitu, Elkan Bagot belum tahu mana klub yang akan menjadi pelabuhannya. Sebab, menurutnya, seluruh tim Liga 1 adalah tim yang hebat. Semua klub di sana, Indonesia, bagus. Saya akan profesional, katanya. Meski berencana untuk bermain di Liga 1 pada akhir karirnya, tak ada salahnya Elkan Bagot memajukan rencananya menjadi sekarang. Sebab, di Liga Inggris, dirinya jarang mendapat menit bermain. Ia juga perlu lebih banyak menunjukkan kemampuannya kepada Shin Tae-yong. Jadi, apakah Elkan Bagot akan benar-benar segera berkarir di Liga 1 untuk bisa kembali ke timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan.
Begini skenario jika Timnas Indonesia ingin naik ke posisi 2 klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa naik ke posisi 2 klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar matchday ke-7 yang berlangsung Kamis, 20 Maret 2025. Setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi jika kondisi di atas ingin terjadi. Sebelum membahas syarat, ada baiknya menilik klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday ke-6. Timnas Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 16 angka. Menyusul di posisi ada Australia di posisi 2 dengan 7 angka. Kemudian, Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina berturut-turut menempati posisi 3, 4, 5 dan 6 dengan koleksi poin identik, yakni 6 angka. Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas dan selisih gol atas para rivalnya. Melihat kondisi di atas, Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi Timnas Indonesia agar naik ke posisi 2 kelar matchday ke-7? Pertama, Timnas Indonesia wajib menang saat tandang ke markas Australia di matchday ke-7 Grup C, Kamis 20 Maret 2025. Jika ukurannya ranking FIFA, hampir tidak masuk akal Timnas Indonesia mengalahkan Australia. Skuad Socceroos, julukan Timnas Australia, saat ini menempati peringkat 26 dunia, unggul 99 posisi atas Timnas Indonesia di peringkat 125 dunia. Namun, jika melihat komposisi pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia. Masuknya Mads Hilgers, Kevin Dix dan Ulla Romeni otomatis meningkatkan daya saing Timnas Indonesia. Ketika Mads Hilgers yang memiliki harga pasar 10 juta euro atau setara 169 miliar rupiah, pemain termahal di skuad Timnas Australia hanya Harry Souttar, 121 miliar rupiah. Syarat kedua berharap laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Jika Arab Saudi menang atas Cina, ada potensi Timnas Indonesia disalip skuad Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi. Sebab, Timnas Indonesia kini hanya unggul produktivitas gol atas Arab Saudi, bukan selisih gol. Karena itu, harapannya laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Potensi laga berakhir imbang juga cukup besar karena Arab Saudi lebih sering imbang saat mentas di kandang sendiri pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni 2 imbang dan 1 kalah. Bagaimana dengan satu syarat lagi? Harapannya di laga lain Grup C, Jepang menghajar Bahrain di kandang sendiri. Jepang membutuhkan kemenangan atas Bahrain demi memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Bikin haru, ke influencer Belanda, Martin Paes ceritakan suka duka jadi kiper Timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas, Martin Paes, belak-belakan suka duka menjadi kiper Timnas Indonesia, rasakan pengalaman luar biasa bersama skuad Garuda. Pengalaman menjadi kiper Timnas Indonesia ini dibeberkan Martin Paes dalam wawancara bersama salah satu influencer asal Belanda, Noah Zeu. Momen ini terjadi saat Martin Paes bertemu Noah Zeu ketika berada di Jakarta. Beragam kisah yang dialami kiper kelahiran Nijmegen itu terkuak. Berawal dari keputusan Martin Paes berpindah kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia demi dapat membela tim nasional skuad Garuda. Kemudian pengalaman bermain bersama Timnas Indonesia yang menurutnya sangat luar biasa, hingga masalah yang harus dihadapinya. Seperti yang diketahui bersama bahwa salah satu alasan Paes memilih Indonesia karena sang nenek yang lahir di Pare, Kediri. Tepat sebelum sang nenek meninggal, Paes menerima tawaran dan hal itu dinilai menjadi kenangan istimewa untuk mendiang neneknya. Sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, kata Martin Paes. Nenek saya lahir di sini. Ya, di Pare, Kediri. Akhir tahun lalu saya menerima telepon sebelum nenek saya meninggal dunia. Bagi saya, itu adalah momen yang tepat untuk memberinya kenangan istimewa, juga memberitahu bahwa saya akan bermain untuk Indonesia. Kenyataan luar biasa yang dirasakan Paes berlanjut ketika menjadi andalan di bawah mistar gawang Timnas Indonesia.
Tepatnya saat laga melawan Australia, di mana Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan berkat penampilan menawannya. Momen yang biasanya hanya dilihat Paes di media sosial, akhirnya dapat dirasakan langsung olehnya, atmosfer supporter timnas di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, melawan Australia, 0-0. Saya melakukan beberapa penyelamatan yang bagus dan menjadi pemain terbaik pertandingan, kata Paes lagi. Setiap kali kembali ke sini, saya harus terbiasa dengan itu. Ya, terkadang saya merasa seperti itu. Pada awalnya, Anda benar-benar dapat melihatnya di media sosial. Tetapi ketika Anda berada di sini, itu menjadi kenyataan dan rasanya luar biasa. Hingga terungkap salah satu masalah yang dirasakan Martin Paes, dan hal itu diakui menempatkannya dalam posisi sulit. Hal ini berkaitan dengan jarak yang harus ditempuh Paes saat akan bergabung timnas seusai membela klubnya di Liga Amerika Serikat, Major League Soccer. Paes mengaku harus menempuh penerbangan selama 24 jam. Hal itu diakui tidak mudah dilakukan bagi kiper berusia 26 tahun itu. Tidak mudah, harus menempuh penerbangan 24 jam setiap kali dari Amerika Serikat ke Indonesia, kata Martin Paes. Terakhir yang diungkapkan Martin Paes ke Noah Zhou adalah progres timnas Indonesia dengan skuad muda yang diakini bakal berkembang. Paes mengaku jika timnas Indonesia saat ini berisi para pemain muda bertalenta, tetapi hal itu belum cukup untuk membangun tim yang kuat. Yang menurut saya juga istimewa adalah kami memiliki tim yang muda, jadi masih ada ruang untuk berkembang. Anda bisa memiliki banyak individu hebat tetapi untuk menang, Anda harus memiliki tim yang kuat dan kami baru saja memulai proses itu, ujar Paes. Jika Shin Tae-yong out atau habis kontrak, pelatih Belanda berdarah Sunda ini akui siap gantikan posisi Shin Tae-yong jadi juru taktik di timnas Indonesia. Pelatih Belanda berdarah Sunda, Jeffrey de Visser siap jika menggantikan Shin Tae-yong sebagai juru taktik timnas Indonesia. Jeffrey de Visser merupakan mantan pemain profesional yang pada saat ini menekuni bidang kepelatihan sepak bola. Saat ini, dia menjadi asisten pelatih di klub yang menjadi tempat bernaung bek timnas Indonesia Maes Hilgers, yakni FC Twente. Pelatih berusia 43 tahun ini mengawali karir sebagai pelatih pada 2016 ketika menjadi manajer di FC Twente Youth. Kemudian, dia sempat menangani Achilles 12 pada 2016 sampai 2021 sebelum akhirnya kembali melatih Twente U17 dan U18. Sempat ditunjuk menjadi pencari bakat, dia kemudian menjadi asisten pelatih di Twente FC dari 2021 sampai saat ini. Menariknya, Jeffrey de Visser punya darah Indonesia yang sangat kental dari sang ayah serta kakek dan neneknya. Ayah Jeffrey de Visser merupakan orang asli Bandung yang menikah dengan seorang wanita asal Belanda. Sementara kakek dan nenek Jeffrey de Visser berasal dari Jakarta. Punya ikatan kuat dengan tanah air membuat Jeffrey de Visser memiliki impian untuk menangani timnas Indonesia di masa depan. Dia pun menyatakan siap jika suatu hari nanti PSSI memintanya untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Menurut saya itu hal yang sangat indah. Itu akan menjadi kesempatan indah. Tentunya aku sangat menginginkan itu, ujar Jeffrey de Visser dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha, Jumat, 6 Desember 2024. Akan tetapi, dia tidak mengetahui apakah kesempatan itu akan datang kepadanya atau tidak. Kita juga tidak tahu kapan kesempatan itu akan datang dan jika kesempatan itu terjadi kepada saya, akan 100% memikirkannya, katanya. Meski belum pernah ke Indonesia karena kesibukan sebagai pemain dan pelatih, dia tidak menampik menjadi pelatih Garuda merupakan impiannya. Saya sangat ingin melakukan itu. Itu adalah impian saya, ucapnya. Sementara itu, dikutip dari laman resmi FC Twente, Jeffrey de Visser menjalani Akademi Muda FC Twente sebagai pesepak bola dan melakukan debut di skuad utama klub NSCD pada musim 2000-2001. De Visser juga bermain untuk Heracles Almelo, De Graafschap, Aberdeen FC, SC Cambuur, FC Emmen, dan SC Genemuiden. Mantan penyerang ini menjadi pelatih muda di Akademi Sepak Bola pada tahun 2012. Di sana ia aktif sebagai pelatih berbagai tim junior dalam beberapa musim terakhir.
Selain itu, dia telah menjadi pelatih kepala di klub divisi 2 Achilles 12 Fan. Piala AFF dianggap main-main. Media Vietnam sebut timnas Indonesia nggak asik. Sampai berani katakan hal ini. Media Vietnam tanyakan keseriusan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF. Shin Tae-yong tak hanya mengejutkan tapi dianggap main-main. Timnas Indonesia mengumumkan 24 pemain yang akan tampil di ASEAN Cup 2024 yang dimulai pada 8 Desember mendatang, media Vietnam berang. Publik Vietnam melalui salah satu media lokalnya merespons keras daftar pemain yang dikeluarkan PSSI dan Timnas Indonesia. Mereka menganggap Shin Tae-yong bermain-main di Piala AFF tahun ini karena kejutan yang diberikan di daftar pemain yang dipanggil. Bahkan, media Vietnam menilai timnas Indonesia yang diturunkan di Piala AFF edisi kali ini adalah tim yang lemah. Sebanyak 24 pemain pilihan Shin Tae-yong resmi diumumkan timnas Indonesia lewat unggahan akun Instagram resmi pada Jumat, 6 Desember 2024. Dalam unggahan tersebut, timnas Indonesia hanya memanggil satu pemain naturalisasi keturunan yang berkarir di Australia, Rafael Struijk. Selain itu juga ada pemain blasteran Indonesia Liberia kelahiran Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Ronaldo Kuate. Mayoritas pemain yang dipanggil berasal dari Liga 1, dan hanya Marcelino Ferdinand sosok paling menonjol dalam daftar. Meskipun masih ada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang juga turut dipanggil, namun publik Vietnam justru geram. Kejutan yang diberikan Shin Tae-yong membuat publik negeri Naga Biru seolah marah, karena Indonesia tak menurunkan tim terkuat di Piala AFF. Timnas Indonesia tuntaskan daftar pemain mengejutkan di Piala AFF 2024. Tulis Tetao 247 VN. Timnas Indonesia menurunkan tim dengan kekuatan lemah di Piala AFF. Hanya dengan satu pemain naturalisasi, bukan tiga seperti yang disebutkan sebelumnya. Skuad Garuda hanya akan memiliki satu pemain naturalisasi di musim ini, striker Rafael Struijk. Sebelumnya, pelatih Shin Tae-yong diperkirakan akan memanggil Justin Hubner dan Ivar Jenner. Namun di menit-menit terakhir, klub induk kedua pemain tersebut tak bersedia melepasnya, imbuh mereka. Media Vietnam ini tak habis pikir dengan keputusan Shin Tae-yong memanggil 18 pemain yang belum pernah tampil di skuad senior timnas Indonesia. Tetao 247 VN mencoba memahami keputusan Shin Tae-yong ini sebagai bagian dari permajaan skuad timnas Indonesia. Meski begitu, publik Vietnam seperti merasa tidak puas dengan keputusan pelatih asal Korea Selatan itu yang dianggap main-main. Ahli strategi asal Korea ini pun mengejutkan semua orang dengan keputusan memanggil 18 pemain yang belum pernah tampil di timnas Indonesia. Termasuk 3 penjaga gawang yang belum pernah disebutkan namanya, seperti bermain-main dengan turnamen ini. Rata-rata usia Indonesia juga diturunkan menjadi 20,3 dan menjadi tim dengan kekuatan termuda di turnamen tahun ini. Penerapan permajaan skuad merupakan bagian dari rencana pelatih Shin Tae-yong untuk persiapan SEA Games 33. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya besar akan target dan tujuan sebenarnya yang ingin dicapai di Piala AFF ini. Tulis Tetao 247 VN lagi. Gegara timnas Indonesia. Pundit ternama Malaysia sebut Piala AFF tahun ini suram dan kehilangan makna. Dua pundit asal Malaysia berkomentar tentang situasi terkini jelang keberlangsungan turnamen ASEAN Cup 2024. Ajang antar tim Asia Tenggara tersebut akan berlangsung dalam waktu dekat. Turnamen yang dahulunya bernama Piala AFF itu akan dilangsungkan pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Menariknya, beberapa tim pada turnamen ini turun dengan skuad yang kurang baik. Beberapa tim tersebut adalah Timnas Indonesia, Timnas Malaysia, dan Timnas Thailand. Shin Tae-yong memutuskan untuk menggunakan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun untuk membela skuad Garuda pada turnamen ini. Hal itu dikarenakan ASEAN Cup tidak masuk kalender FIFA dan membuat pemain-pemain seperti Tom Haye, Jai Itzes, Mes Hilgers, Delel tak dapat tampil. Oleh sebab itu, kini tim merah putih dihuni para pemain seperti Ronaldo Kuate dan kawan-kawan. Sementara itu, Harimau Malaya dan Gajah Perang kehilangan beberapa pemain utamanya. Di kubu Malaysia, ada beberapa pemain penting seperti Dion Chols,
Arif Aiman, Natso Insa, dan Lafere Corbin Ong yang absen. Lalu di tim Thailand 3 nama seperti Therathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, dan Terasil Dangda juga tidak bisa diturunkan. Masalahnya sama, pemain-pemain tersebut memiliki agenda bersama timnya masing-masing. Hal itu mengundang perhatian dari dua pundit asal Malaysia, yakni KS Mat dan Faiz Gurun. Melansir dari kanal YouTube Astro Arena, KS mengatakan bahwa turnamen Asian Cup ini sudah kehilangan marwahnya. Dahulu, turnamen ini dianggap sebagai Piala Dunia Mini versi Asia Tenggara. Pasalnya, setiap ajang ini berlangsung pasti mengundang banyak penggemar yang menonton. Tapi, saat ini tampaknya ajang 2 tahunan tersebut tidak dipandang mewah lagi. Saya rasa turnamen ini sedang mengalami krisis identitas. Makdusnya, dahulu turnamen AFF ini dilihat sebagai Piala Dunia Mini untuk wilayah Asia Tenggara. Kata KS, dikutip superbowl.id dari kanal YouTube Astro Arena, turnamen ini membawa kenikmatan luar biasa untuk para penggemar. Tapi sekarang ini turnamen ini sudah suram dan kehilangan makna. Jelasnya, perkataan KS tersebut langsung ditanggapi oleh Faiz. Menurut Faiz, hal ini bisa terjadi karena dua tim besar seperti Timnas Indonesia dan Timnas Thailand mulai memiliki target masing-masing. Untuk Gajah Perang, mereka saat ini berstatus sebagai Raja ASEAN karena sudah memiliki 6 trofi turnamen tersebut. Sementara itu, Timnas Indonesia saat ini masih fokus pada turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wajar apabila kedua tim itu menurunkan skuad lapis kedua untuk mengarungi ASEAN Cup 2024. Ini adalah penyebab mengapa turnamen tersebut kehilangan marwahnya. Thailand masih sebagai raja wilayah ini, mempunyai tujuan yang berbeda, kelas yang berbeda daripada 10 lawan lainnya, kata Faiz. Indonesia sudah bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jelas sekali mereka memiliki prioritas atau mereka mempunyai target yang berbeda. Target-target negara ini sudah tak lagi seperti dahulu, sudah berubah. Ini menyebabkan ada negara-negara seperti Laos, Kamboja, Vietnam, Timor Leste yang mungkin masih memandang turnamen ini sebagai ajang yang bermakna untuk mereka. Tetapi mungkin tidak untuk tim-tim yang utama tadi. Inilah awal mula kenapa turnamen ini krisis identitas. Ada yang memandang penting dan ada juga yang tidak menganggap ini penting, pungkasnya. Tanpa dua pemain abroad, ini prediksi formasi mengerikan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, resmi memilih 26 pemain yang akan dibawa untuk mengikuti turnamen Piala AFF 2024. Dalam daftar 24 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong, tidak ada nama Justin Hubner dan Ivar Jenner. Kedua pemain tersebut terpaksa dicoret Shin Tae-yong dari skuad final Timnas Indonesia karena tidak mendapat izin klub. Pasalnya, Piala AFF tidak termasuk kalender FIFA sehingga setiap klub yang pemainnya dipanggil berhak untuk menolak melepasnya. Meski demikian, ST bisa sedikit bernapas lega karena beberapa pemain abroad dipastikan bisa tetap bergabung dengan skuad Garuda. Mereka diantaranya Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, dan Rafael Struijk. Para pemain abroad itu akan berkolaborasi dengan nama-nama muda menjanjikan seperti Arhan Kaka, Muhammad Ferrari, dan Robbie Darwish. Lantas, bagaimana formasi mengerikan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 nanti? Berikut prediksinya. Posisi penjaga gawang akan menjadi milik Dava Fasha yang saat ini bermain untuk Borneo FC di Liga 1 2024 hingga 2025. Pemain berusia 20 tahun ini merupakan kiper andalan Shin Tae-yong saat mengarungi kualifikasi Piala Asia U20 2023 lalu. Shin Tae-yong tampaknya masih akan mempertahankan formasi 3 pemain bertahan di Piala AFF 2024 nanti. Trio yang akan dipasang ST kemungkinan besar adalah Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Kakang Rudianto. Sementara untuk dua bek sayap yang akan dipasang pelatih asal Korea Selatan itu, posisi kanan bakal diisi Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Satu tempat di lini tengah tampaknya sudah akan menjadi milik Marcelino Ferdinand, yang selama ini juga menjadi andalan di tim senior.
Marcelino Ferdinand akan berduet dengan Arhan Fikri yang memiliki karakter permainan lebih bertahan. Trio Ronaldo Kuateh, Hoki Caraka, dan Rafael Struijk akan menjadi andalan timnas Indonesia sepanjang Piala AFF nanti. Ketiga pemain itu juga sudah memiliki caps di timnas Indonesia senior, sehingga punya pengalaman bermain di level internasional.